Jabatan periode 6 Angkatan 2 tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Ai Sukarsi SPD. Nomor peserta PPG 200150310198. NIM 2023106301111894. Saya adalah guru di SDN Sertajaya 03, Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi. Sekaligus mahasiswi PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2023 di LPTK Universitas Muhammadiyah Malang. Pada hari ini, Senin 4 Desember 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja secara luring di SDN Sertajaya 03, kelas 6, mata pelajaran IPAS, model pembelajaran PBL, materi pengaruh aktivitas manusia terhadap lingkungan. Berikut ujian kinerja saya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Tetap semangat. Yes. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Nah, anak-anak, bagaimana hari ini? Sudah siap untuk belajar? Ya. Kemudian buku tulis sudah disiapkan? Oke, baiklah. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa dulu supaya hari ini anak-anak bisa belajar dengan lancar dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kalian silakan pimpin doa. Perhatian. Siap. Baca doa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak, supaya lebih semangat, kita tepuk semangat dulu ya. Oke, tepuk semangat. Baiklah, selanjutnya Ibu akan memberikan bahan bacaan. Silakan anak-anak baca dulu. Dibaca dulu teks bacaannya. Sudah selesai? Ibu ambil lagi ya. Ya. Baiklah, coba sekarang periksa teman kalian. Hari ini siapa yang tidak masuk? Lengkap, hari ini masuk semua ya. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesehatan. Anak-anak, untuk menumbuhkan rasa cinta nasionalisme kita terhadap tanah air, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Anak-anak silakan berdiri dulu. Satu
Halo Om Patung. Ada Bob, sendirian aja. Mau pesen apa nih? Iya nih Om. Aku pesen mie ayam jumbonya satu dan minumnya es tebu ya. Siap Bob, Om buatkan dulu ya. Oke Om Patung. Oh iya, tadi di sekolah aku belajar tentang perubahan alam. Emang benar ya Om? Kalau kegiatan manusia juga mengakibatkan perubahan alam. Oh, tentu aja itu Bob. Sambil bikin pesanan, Om bantu jelasin ya. Kalau yang tidak langsung, contohnya apa Om? Contohnya, ada tumbuhan, hewan, dan bahan tambang. Ketiga sumber daya alam tersebut harus diolah terlebih dahulu sebelum digunakan. Kegiatan ini loh yang dimaksud sebagai kegiatan manusia yang dapat mengakibatkan perubahan lingkungan. Oh, jadi gitu. Kalau mengolah tumbuhan dan hewan itu, maksudnya seperti bertani dan beternak ya. Nah, betul itu Bob. Dalam bertani, manusia perlu melakukan usaha-usaha untuk meningkatkan hasil pertanian. Misalnya, mengolah lahan kosong menjadi persawahan atau perkebunan. Kalau beternak, umumnya dilakukan di pedesaan dengan memanfaatkan lahan yang semulanya adalah hutan. Untuk perikanan, manusia membuat tambak di pantai atau di kolam di dataran rendah. Kegiatan ini juga menimbulkan perubahan alam. Dan kamu tahu kan, Bob, jumlah penduduk kita terus bertambah. Mau tidak mau, manusia membutuhkan lebih banyak tempat untuk tinggal dan beraktivitas. Nah, perubahan alam paling jelas terlihat di perkotaan. Dataran yang tadinya hanya lahan kosong berubah menjadi jalan raya dan gedung-gedung tinggi. Manusia bahkan menyebut rawa-rawa dan menggunduli lahan hijau untuk membangun pemukiman, gedung bertingkat, dan juga kawasan industri. Oh iya, kamu pernah dengar soal penambangan hutan secara liar? Nah, kalian di gambar ada gambar apa anak-anak? Kayu. Kayu ini hasil ditebang ya oleh manusia. Nah, menurut kalian, kayu-kayu ini mau dibuat apa ya? Ada pembuatan kan? Dan kertas, perabotan rumah tangga, maupun bahan bangunan. Nah, adapun beberapa aktivitas manusia yang berperan besar dalam perubahan lingkungan. Contohnya yang pertama adalah penebangan hutan. Penebangan atau penggundulan hutan, apalagi yang dilakukan secara liar, akan merusak ekosistem hutan dan mengurangi fungsi hutan sebagai penahan dan penyimpan air, serta pemelihara tanah. Penggundulan hutan dapat menyebabkan terjadinya erosi tanah dan juga banjir di musim hujan. Itu adalah video tentang ada pengaruh aktivitas manusia terhadap lingkungan ya. Kemudian ada yang berasal dari faktor manusia dan faktor alam. Kemudian bagaimana cara kita untuk menjaga kelestarian lingkungan. Oke, berarti kan apakah kalian menyukai tempat tinggal kalian? Ya, Francis? Karena di tempat tinggal aku sejuk disebabkan banyak pepohonan. Iya, di tempat tinggal Panji masih banyak pepohonan, jadi udara terasa masih sejuk ya. Kemudian, seperti apa sih lingkungan yang ideal menurut kalian? Oke, Mona? Indah dalam pepohonan. Oke, menurut Mona, lingkungan yang ideal itu indah dan banyak pepohonan. Yang lain? Saya bersih dan tidak banyak polusi. Iya, bersih dan tidak banyak polusi. Coba ketika kita tinggal di satu lingkungan di mana lingkungan itu masih banyak pepohonan, kemudian tidak banyak polusi. Kira-kira nyaman tidak tinggalnya? Nyaman ya. Nah, ada tidak perubahan yang terjadi pada lingkungan kalian? Iya, seperti yang di video tadi ya. Dulu banyak pepohonan. Nah, ketika pepohonan semakin berkurang, apa yang kita rasakan? Panas, gersang, tidak nyaman. Siapa lagi? Ara. Dulu jalan masih dibatu dan sekarang sudah
banyak kontrakan, masih banyak lahan yang kosong ya. Tetapi sekarang seiring dengan bertambahnya jumlah manusia, nah banyak kontrakan, kemudian banyak perumahan. Kemudian menurut kalian apa yang terjadi jika banyak pohon yang ditebang? Oke, apa Badru? Oke, akan terjadi banjir. Kemudian polusi udara ya karena banyak pohon yang ditebang kan. Tempat tinggal hewan pun akan terganggu. Akibatnya apa? Hewan-hewan akan masuk ke pemukiman warga. Kemudian apa saja sih pengaruh aktivitas manusia terhadap lingkungan? Apa? Ya, manusia itu suka ya kadang-kadang gitu melakukan perburuan hewan langka. Setelah diburu hewan itu diapakan? Dijual karena memang harganya mahal. Apalagi? Apa? Penggunaan pupuk berlebihan. Iya, seperti di video tadi ya, penggunaan pupuk berlebihan di bidang pertanian, gitu, perkebunan. Ketika kita menggunakan pupuk secara secukupnya, gitu, itu akan membuat tanaman kita menjadi subur. Tapi kalau kita menggunakan pupuk secara berlebihan, apa yang terjadi? Apa? Akan mengganggu pencemaran air, kemudian unsur tanah pun akan rusak ya. Oke, baiklah anak-anak. Selanjutnya ibu akan membentuk kalian ke dalam beberapa kelompok. Ada 3 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Kelompok 1 apa nama kelompoknya? Kelompok merah. Kelompok 2? Kelompok 3? Ibu akan memberikan LKPD, lembar kerja peserta didik. Nah, nanti tolong diskusikan bersama-sama dengan teman sekelompoknya. Ayo silakan diskusikan. Ikuti petunjuknya anak-anak, jangan sampai ada yang terlewat. Isi dulu identitas nama kelompok. Sudah semua? Sudah. Kalau sudah, nanti masing-masing kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, yang maju pertama dimulai dari kelompok 1, yaitu kelompok merah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok merah akan mempresentasikan diri kami. Saya Kakak. Mona, Kaila, Tiana, dan Rati. Faktor manusia terhadap lingkungan. Terdapat tumpukan sampah di tempat yang tidak seharusnya. Terdapat bekas jalan tambang, asap pabrik membuat manusia membakar rusak, pabrik membuang limbah sembarangan, pemakaian pupuk buatan yang berlebihan. Faktor alam terhadap lingkungan. Air sungai jernih dan mengalir lancar. Banjir karena air laut, pernah terjadi longsor, tsunami di Aceh. Aktivitas manusia yang merusak lingkungan, pembuangan limbah, penebangan pohon sembarangan, memboros energi, upaya menjaga kelestarian lingkungan, melakukan reboisasi, membersihkan sampah, dan menghemat energi. Penyebab banjir: buang sampah sembarangan, penebangan pohon, tidak ada saluran pembuangan air. Akibat dari banjir: mengganggu aktivitas, lingkungan jadi kotor, saluran air tersumbat, bunga-bunga akan layu, dan banyak korban jiwa. Penyebab penebangan pohon yaitu menebang pohon sembarangan, pembakaran hutan, tidak melakukan reboisasi. Akibat dari penebangan pepohonan yaitu banjir.
upaya menjaga kelestarian lingkungan, tidak membuang sampah di sungai, tidak membakar sampah, menghemat energi, melakukan reboisasi, melarang pemburuan liar, menggunakan produk daur ulang. Penyebab banjir di atas yaitu perdagangan sembarangan, membuang sampah sembarangan, dan selokan tersumbat. Akibat dari banjir yaitu aktivitas terhalang, lingkungan menjadi kotor, tanaman menjadi rusak karena banjir, dan banyak barang-barang dibawa arus banjir. Banyak korban jiwa. Sekian presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok yang mau memberi tanggapan, oke silakan perwakilan kelompok lang. Cendrawasih sudah bagus dalam presentasi. Kita harus memanfaatkan alam sesuai kebutuhan. Oke. Kelompok lang sudah bagus. Jadi kita harus memanfaatkan alam sesuai dengan kebutuhan. Oke. Kasih tepuk tangan untuk kelompok cendrawasih. Kelompok terakhir yang belum tampil ke depan, kelompok elang. Silakan untuk kelompok elang maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aktivitas manusia yang merusak lingkungan, membuang sampah dan limbah sembarangan, penebangan pohon-pohon di hutan, dan pembakaran hutan, perburuan hewan hutan secara tidak terkendali, termasuk memperjualbelikan hewan langka yang dilindungi. Upaya menjaga kelestarian lingkungan, tidak membuang sampah di sungai, tidak membakar sampah, menghemat energi, menggunakan produk daur ulang, menanam pohon, melarang perburuan liar. Penyebab pada banjir, penebangan pohon massa, membuang sampah sembarangan, saluran air tersumbat. Akibat dari banjir, kendaraan tidak bisa lewat, aktivitas manusia terganggu, pedagang akan susah untuk berjualan, manusia terbawa arus dan mengakibatkan korban jiwa. Ya, hasil diskusi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok yang memberi tanggapan. Penampilan kelompok elang sudah bagus. Yang bisa kita lakukan untuk menjaga kelestarian yaitu tidak membuang sampah sembarangan. Beri tepuk tangan untuk kelompok elang. Silakan duduk kembali. Baiklah, alhamdulillah masing-masing kelompok sudah tampil ke depan, sudah presentasikan hasil diskusinya dengan baik. Nah, hasil diskusi tadi anak-anak, coba faktor penyebab manusia apa saja yang sudah kalian diskusikan tadi? Oke, apa yang pertama? Angin membuat langit gelap. Oke, selanjutnya? Terumbu karang rusak. Kemudian faktor alam. Tsunami di Aceh. Oke, Pernah terjadi longsor. Apa lagi? Banjir karena air laut. Itu adalah tadi kalian sudah mengidentifikasi yang mana faktor alam, mana faktor manusia. Kemudian upaya untuk melestarikan alam tadi apa saja? Kita bisa tidak membuang sampah sembarangan. Kemudian Tidak membakar sampah. tidak membakar sampah. Melakukan reboisasi. Menggunakan produk daur ulang. Oke, menggunakan produk daur ulang. Apa sih penyebab dari bencana banjir? Kelompok berapa? Penyebab banjir? Penebangan pohon sembarangan. Oke, penebangan pohon. Kelompok lah penyebab banjir? Saluran air tersumbat. Saluran air tersumbat. Akibat dari bencana banjir. Kelompok ulang dulu. Apa akibatnya dari bencana banjir? Kendaraan tidak bisa lewat. Oke, kendaraan tidak bisa lewat ya kalau banjirnya itu tinggi ya airnya. Kelompok cendrawasih penyebabnya. Aktivitas terhalang lingkungan menjadi kotor, tanaman jadi rusak. Oke, aktivitas terhalang lingkungan menjadi kotor. Kemudian aktivitas terhalangnya tanaman menjadi rusak. Kelompok berapa? Banyak
penyebab. Tadi gambar yang kedua adalah penebangan pohon. Kelompok perang, apa penyebabnya? Ini. Dan kelompok elang, akibatnya dari penebangan pohon. Akan merusak sumber makanan dan tempat tinggal berbagai jenis hewan. Iya, akan merusak ekosistem ya. Kemudian tempat tinggal hewan pun akan terganggu. Baiklah anak-anak, selanjutnya ibu akan memberikan soal evaluasi ya. Nanti dikerjakan sendiri-sendiri. Silakan kerjakan dengan teliti, jangan terburu-buru. Boleh diulang ibu. Siapa yang belum? Sudah semua? Oke, baik. Alhamdulillah, anak-anak sudah mengerjakan soal evaluasi. Perhatikan ibu, tadi kalian sudah belajar tentang apa saja. Ada pengaruh aktivitas manusia terhadap lingkungan. Kegiatan apa saja yang dapat merusak lingkungan? Yang dilakukan oleh manusia. Buang sembarangan. Membuang sampah sembarangan, kemudian penggunaan pupuk berlebihan ya. Kemudian ada apa lagi? Membuang limbah ke sungai. Membuang limbah ke sungai. Ada perburuan hewan Liar. hewan langka. Kemudian apa lagi? Ayo. Menebang pohon secara liar. Oke, udah pada kita menebang pohon secara liar. Selanjutnya ada upaya yang dapat kita lakukan untuk mencegah apa ya? Upaya yang bisa kita lakukan untuk melestarikan agar lingkungan kita tetap nyaman kita tinggali. Melakukan reboisasi, melakukan penanaman pohon kembali. Kemudian menjaga kebersihan lingkungannya, tidak membuang sampah sembarangan. Seperti itu ya, itu langkah-langkah yang bisa kita lakukan. Kemudian mendaur ulang barang-barang bekas sehingga bisa kita gunakan lagi. Nah, bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan tidak? Menyenangkan. Nah, anak-anak paham terhadap materinya? Paham. Alhamdulillah. Selanjutnya yaitu tindak lanjut. Tindak lanjut, tadi kalian sudah melakukan atau mengerjakan soal evaluasi. Ibu akan memberikan remedial dan pengayaan. Remedial ini untuk siswa yang mendapatkan nilai di bawah KKM. Kemudian pengayaan ibu berikan untuk siswa yang mendapatkan nilai di atas KKM. Nah, ini masing-masing dikerjakan di rumah ya.
dulu ketika belajar harus dilawan. Kemudian, untuk menjaga lingkungan di sekitar kita, yang bisa kalian lakukan adalah hal yang bisa kalian lakukan apa? Menjaga kebersihan lingkungan dengan cara tidak membuang sampah sembarangan. Di mana saja, di sekolah, di rumah, di jalan, di tempat yang kalian datangi gitu. Kita harus bisa menjaga kebersihan lingkungan, tidak membuang sampah sembarangan. Itu yang bisa kita lakukan ya. Oke, baiklah. Sebelum kita pulang, mari berdoa dulu. KM silakan pimpin doa. Perhatian.